Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang, dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian interupsi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya Fahmi Alidrus, A432 dari fraksi PKS. Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis. Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan. Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS, biaya operasional sekolah. Kita pahami adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita. Persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan. Amanah 20% pendidikan, biaya pendidikan, itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya, dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik, jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengutak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan. Ini kami sampaikan karena wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru. Mereka gelisah, mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebahagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka, mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian. Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana-wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bu Lulu. Tolong Pak Fahmi, mikrofonnya dimatikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini.
Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah, dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi kita tidak boleh tinggal diam, jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Slamet, kemudian Pak Herman Hairon, terakhir Pak Arya Bima. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet, nomor A431 dari fraksi PKS Dapil Jawa Barat 4, Kota dan Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan tidak hanya di medsos yang beredar yang kita saksikan antrian panjang rakyat kita untuk kemudian mengantri beras, tetapi saya saksikan sendiri di dapil saya betapa antrian ini memang cukup panjang untuk mendapatkan beras murah. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kita melalui pimpinan, maka saya sampaikan mohon pemerintah hadir di sini. Bahwa impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa. 2023 2 juta ton, 2024 direncanakan 3 juta ton. Tetapi apa yang terjadi, harga beras di rakyat kita, di masyarakat kita juga tidak turun. Tentunya kita sangat senang ketika kemudian harga beras ini yang harganya mahal ini dinikmati oleh petani. Yang menjadi permasalahan adalah mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita. Di saat yang sama ada rakyat kita yang menjadi
kebutuhan beras ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan beras yang terjangkau. Disinilah kemudian kita menuntut hadirnya pemerintah tetap menjaga kesejahteraan petani agar panennya bisa dibeli dengan harga mahal, tetapi kebutuhan rakyat kita dengan mendapatkan haknya, yaitu beras dengan harga terjangkau, juga harus dipenuhi. Oleh karena itu, melalui pimpinan, agar pemerintah serius untuk melakukan bagaimana kemudian harga beras ini bisa turun. El Nino sudah lewat, tidak menjadi alasan untuk kemudian ini menjadi harga mahal, tidak. Tetapi saya lebih soroti bagaimana keseriusan petani dan keseriusan pemerintah dan kemauan pemerintah untuk mengatur masalah logistik dari pangan kita. Data yang saya dapatkan bagaimana pemerintah hanya membeli 2% dari seluruh petani, potensi petani kita. Ini data dari Bulog saya dapatkan, hanya 2%. Artinya 98% seluruh panen petani kita dikuasai atau dibeli oleh pihak swasta. Sehingga hari ini pemerintah mendapatkan hasilnya tidak mampu mengendalikan pasar. Kenapa? Karena pemerintah tidak menguasai stok. Berapapun yang dilakukan impor, hanya kemudian keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan lebih kepada keuntungan ekonomi. Tetapi untuk menjaga kestabilan harga, sekaligus juga menjaga kesejahteraan petani tidak akan didapatkan. Sekali lagi, melalui pimpinan, saya harapkan pemerintah untuk serius menangani bagaimana kemudian logistik pangan ini dikelola dengan baik, pastikan kesejahteraan petani kita tetap dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih pimpinan yang saya hormati setelah sidang Dewan yang saya hormati, Herman Hairon A544, daerah pemilihan Jawa Barat 8. Pertama, tentu saya ingin juga menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok. Memang akhir-akhir ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri ada kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karenanya saya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap harga-harga pangan. Oleh karenanya mohon nanti pimpinan dapat memberikan atau meneruskan terhadap aspirasi ini kepada pemerintah. Yang kedua, terkait dengan hak angket. Saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali, supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya, dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi, dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain, saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, terkait dengan makan siang gratis, saya juga aneh. Karena saya sendiri ikut di dalam pembahasan di internal. Makan siang gratis ini belum ditetapkan anggarannya dari mana. Dan tentu belum ditetapkan cantolannya ke mana. Karena juga perhitungan suara masih berlangsung.
Presiden belum ditetapkan. Dan tentu juga dalam perjalanannya, kalau kemudian ada piloting yang sedang dilaksanakan, ya ini adalah merupakan bagian inisiatif. Misalkan kemarin yang dilaksanakan di Tangerang. Adapun kemudian pencantolan anggaran terhadap BOS, ini belum ada keputusan menurut saya. Sehingga ini jangan dijadikan polemik di publik, dan tentu semestinya bahwa program yang baik ini nanti kita kan akan bahas juga di DPR. Perspektif dalam pembahasan anggaran-anggaran di pemerintahan juga akan dibahas di DPR. Oleh karenanya menurut saya tidak perlu berwacana, tinggal bagaimana ke depannya, dan ini akan kita bahas bersama. Program ini bagus untuk menciptakan bagaimana ke depan menciptakan generasi-generasi yang unggul, dan tentu nanti proporsinya di mana ditempatkan anggaran ini supaya tepat dan tidak mengganggu terhadap alokasi anggaran lainnya yang tentu saat ini sudah dianggap baik untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai sektor. Saya kira demikian, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terdata di meja pimpinan ada 3 lagi dan saya pikir cukup sampai dengan 3 lagi karena juga waktu semakin siang. Saya persilakan Pak Arya Bima, setelah itu Pak Kamarus Samad dan Pak Johan Rosihan. Setelah itu kita tutup sidang kita. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.